Nah, di sini MK ya, melatar belakanginya ada ketidaksamaan kewenangan di Undang-Undang 10 itu Bawaslu hanya mengeluarkan rekomendasi. Sebelum putusan MK ini ada ketidakcocokan, ketidaksesuaian antara penanganan pelanggaran administratif di pemilu dan juga Ya, pilkada. betul seperti itu. Artinya memang selama proses pilkada 2024 rekomendasi kita berikan ke KPU menindaklanjuti dan semua itu beres, maka Dan ada semua beres sengketa. dan semuanya. Akhirnya ya waktu itu kan belum lahir nih putusan Ya. 104, termasuk pada tahapan pemutakhiran. Jadi kita melakukan uji petik, kita temukan yang tidak prosedur, misalnya ya anggaplah contoh di Kelurahan Palmerah waktu itu kita mendapat temuan petugas Pantarli itu tidak melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan secara langsung. Iya. Kalau Bawaslu Jambinya tembak di atas kudo. Ya. Gitu kan. Jadi ketika kita turun, kita klarifikasi, turun ke bawah, kita tanya ke masyarakat apakah betul ada dilakukan coklik atau tidak. Dijawab tidak pernah, ya akhirnya kita keluarkan rekomendasi kepada KPU. Rekomendasinya apa? Untuk dilakukan pencocokan dan penelitian ulang di lokus yang kita nilai tadi dilakukan itu Bawaslu Jambi tadi tembak di atas kudo itu. Nah, jadi artinya memang kita saling melengkapi. Kita percaya KPU melakukan tugasnya secara baik, tentu upaya-upaya korektif itu tetap harus dilakukan, pengawasan juga harus tetap dilakukan, yang pada intinya semua memastikan proses tahapan ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Nah, kalau kita kembali ke putusan MK, mungkin dengan kewenangan yang semakin besar nih, disamakan dengan pemilu. Bagaimana Bawaslu Kota Jambi menjaga objektivitas dan memastikan putusan yang dikeluarkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan? Iya. Memang kalau kita lihat sedikit berapa highlight gitu kan, pakar-pakar hukum tentang kepemiluan tentunya menilai ini sebagai angin segar gitu kan. Ya. Angin segar sebagai penegakan hukum pemilu yang lebih konsisten, katakanlah seperti itu. Jadi kewenangannya full, penuh terhadap Bawaslu yang memang diberi amanah untuk melakukan penyelesaian setiap dugaan pelanggaran administrasi gitu kan. Tapi tantangan dan kapasitas kelembagaan juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Artinya ilustrasi saya ketika seseorang dikatakanlah diberikan kewenangan yang besar, tentu harus juga diikuti dengan kapasitas penyelenggara itu tersebut. Nah, tentu ini sudah menjadi sudah menjadi halang persiapan Bawaslu RI secara kekelembagaan untuk mengedukasi atau meningkatkan kapasitas. Artinya ketika Bawaslu diberikan mandat bahwasanya putusan rekomendasi ini setara dengan putusan itu lebih besar bentuk tanggung jawabnya. Tentunya jika ada beberapa katakanlah ada oknum misalnya ada yang menyalahgunakan ini sebagai bentuk ketidakadilan itu kan tentu masyarakat akan menilai dan itu bisa menjadi menjadi senjata makan tuan terhadap Bawaslu-nya sendiri gitu kan. Misalnya digunakan terhadap hal-hal yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Dikeluarkanlah putusan berbentuk putusan yang harus ditindaklanjuti KPU, rupanya hasil tindak lanjutnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu kan. Nah, tentu ini menjadi menjadi hal yang tidak mungkin menjadi tidak keinginan lah gitu kan. Tidak keinginan supaya itu tidak terjadi. Oke. Iya. Nah, kalau tantangan paling nyata nih, kalau kita berbicara bukan hanya soal pelanggaran administrasi, tapi juga penyelesaian sengketa nih. Mungkin tantangan nyata yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Jambi dalam melakukan penanganan pelanggaran administrasi dan juga penyelesaian sengketa di Pilkada 2024 lalu dalam konteks independensi dan keberanian dalam memutus pelanggaran. Apa nih, Bang? Ya tentu Bawaslu selaku the guardian of democracy gitu kan. Jadi penjaga demokrasi itu memang punya kewenangan dan juga punya tanggung jawab. Nah, memang tantangan semua masyarakat menitik beratkan kepada Bawaslu ketika ada pelanggaran.
ketika pertanyaan tadi tentang pemilu 2000 yang kemarin, 2024 kemarin, itu kan ketika orang dinyatakan ada dugaan pelanggaran, katakanlah bentuk money politik gitu kan, adanya kampanye di luar jadwal, termasuk kampanye di salah satu tempat rumah ibadah, itu kan bisa pelanggaran pidana, bisa di apa namanya sanksinya sebagai bisa diamputasi ya sebagai calon misalnya kan. Dan harapan masyarakat sangat tinggi terhadap apa Bawaslu. Itu menjadi tantangan, artinya sejauh mana Bawaslu dapat menempatkan duduk persoalan, dapat menjalankan setiap tugas itu sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau mengikuti tahap apa namanya tuntutan masyarakat, ya harus kita akui masyarakat ini kan ada yang pro, ada yang kontra. Ketika yang melakukan pasangan A, tentu yang kontra, yang pro pasangan B, dia akan terus mempresur dalam tanda kutip Bawaslu untuk terus melakukan penindakan gitu kan. Tetapi tentu Bawaslu selaku the guardian of democracy tadi, artinya menempatkan atau mendudukkan setiap persoalan itu sesuai dengan kapasitasnya dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tentunya sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi kalaupun misalnya tantangan, ya itulah tantangan Bawaslu gitu kan. Kadang orang money politik misalnya kan, gimana nih Bawaslu? Bawaslu tidak bekerja misalnya. Tapi ketika ada fakta, ada bukti, ada laporan, cukup 2 saksi dan 2 bukti memenuhi syarat formil dan material, tentu akan diregister, pasti akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Oke. Nah, kalau di 2024 sendiri ada sengketa proses atau sengketa hasil yang kita tangani? Kalau sengketa hasil kemarin, pasangan yang kalah kemarin itu tidak melakukan tidak melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ada sengketa hasil. Mengenai sengketa proses juga tidak ada, karena sengketa proses ini tahapan yang sedang berjalan. Yang lebih banyak kemarin itu adalah laporan dugaan pelanggaran, yang masuk ke Bawaslu Kota Jambi, mungkin sudah dibahas oleh Divisi Penanganan Pelanggaran sebelumnya. Oke Bang, apa mungkin yang menjadi pelajaran utama proses dari pelanggaran administrasi, kemudian hasil sengketa proses yang memang tidak ada di 2024? Bagaimana Bawaslu melihat posisi strategis ke depan pasca putusan MK, terutama untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada mendatang? Ya, jadi gini, ketika ini sudah ditingkatkan, status rekomendasi ini setara dengan putusan, tentunya ini menjadi langkah kemajuan hukum ya, kemajuan hukum artinya ini harus tersosialisasikan dengan baik, bukan hanya di lingkungan penyelenggara pemilu, artinya bukan hanya KPU yang tahu, Bawaslu, ini juga harus diketahui oleh masyarakat luas. Artinya apa? Nah, ketika masyarakat luas menilai bahwasanya putusan atau rekomendasi itu setara putusan, itu tentunya lebih aware, masyarakat lebih mengetahui tentang perkembangan, tentu tentang keinginan tahuan biar pemilu ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, tentu harus ada supporting dari semua pihak termasuk masyarakat. Nah, kalau tantangannya itu seperti yang saya sebutkan tadi, tentu menjadi tanggung jawab juga yang lebih besar. Tentu Bawaslu selalu mengedepankan proses yang terbuka. Bawaslu tentu selaku lembaga yang diberi kewenangan mengawasi pemilu, tentu menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Bang, ini terakhir nih, Ya, sekaligus closing statement nih. Apa pesan dari Bawaslu Kota Jambi kepada masyarakat, kemudian pada peserta pemilu dan juga pilkada, terutama terkait dengan pengawasan yang bukan hanya sebagai formalitas, tetapi juga bersifat mengikat dan dihormati oleh proses demokrasi. Silakan. Baik, tentu kita mengidamkan proses demokrasi yang baik, proses iklim demokrasi yang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan itu bisa terwujud tentunya butuh semua dukungan semua lapisan masyarakat, baik itu dari peserta pemilu itu sendiri, masyarakat secara umum, dan juga tentunya yang mempunyai tanggung jawab secara langsung adalah lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri, baik itu KPU di bidang teknis dan juga Bawaslu di bidang pengawasan. Artinya demokrasi yang baik,
demokrasi yang sejuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tentu ini akan melahirkan iklim demokrasi yang baik, dan kita tentunya berharap akan lahirnya sebuah proses proses demokrasi yang baik ini bisa melahirkan sebuah pemerintahan yang baik, dan pada goalsnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, Ya. luar biasa. Terima Ya. kasih Bang. Oke, sahabat Bawaslu, itu tadi perbincangan singkat kita, perbincangan santai kita, tapi penuh makna dengan narasumber yang sangat luar biasa, Bang Ajarin selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Dari perbincangan kita cukup banyak dapat kita dapatkan, dan juga banyak informasi yang disampaikan terutama terkait dengan kewenangan Bawaslu yang tanggung jawabnya bertambah, terutama untuk pelaksanaan pemilu 2029 dan juga nanti pilkada selanjutnya. Apakah kalau dipisah di 2031? Oke, sahabat Bawaslu, semoga perbincangan kita pada hari ini dapat memberikan makna, dapat memberikan informasi, dan juga menjadi sedikit pengetahuan untuk sahabat Bawaslu semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ngobrol Demokrasi Bawaslu Kota Jambi. Kita akan jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan episode yang topik-topik yang sangat luar biasa dengan narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih, saya Danno Prianto pamit undur diri, mengucapkan terima kasih juga pada Bang Iren yang sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum.